Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha kelas 4 semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Bu Mila di pembelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar tema 1, yaitu subtema 3. Tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 3 yaitu bersyukur atas keberagaman. Baik, sebelum kita mulai belajar, yuk kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Pada pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasarnya yaitu muatan IPS KD 3.2 yaitu sebagai berikut. Kemudian KD 4.2 yaitu sebagai berikut. Muatan PPKN KD 3.4 yaitu sebagai berikut, dan KD 4.4 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tentang kerjasama dalam diskusi dan manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Yang keempat, yaitu siswa dapat mengetahui tentang tujuan dan manfaat kerjasama. Yang kelima, siswa dapat mengetahui tentang keragaman permainan tradisional di Indonesia dan manfaatnya. Baik, kita ke pembelajaran pertama yaitu muatan IPS, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya, salah satunya yaitu berupa makanan tradisional, seperti pada gambar berikut, yaitu gambar nasi tumpeng. Yang pertama yaitu nasi timbel, yaitu berasal dari Jawa Barat. Nasi timbel adalah nasi dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Kemudian yang kedua yaitu nasi jinggo, berasal dari Bali. Nasi jinggo itu adalah nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Yang ketiga, papeda, berasal dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Yang keempat yaitu bubur Manado, yaitu berasal dari Sulawesi Utara. Bubur Manado adalah bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cangkalang goreng. Selanjutnya, bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman dari setiap daerah meliputi yang pertama suku bangsa, kemudian bahasa daerah, 3 rumah adat, keempat pakaian tradisional, kelima alat musik, dan keenam adalah agama. Contoh keragaman daerah asal. Yang pertama yaitu Jawa Tengah.
Nah, Jawa Tengah ini terdiri dari beberapa kota. Yang pertama Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Magelang, dan Surakarta. Nah, bahasa yang digunakannya yaitu bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Kemudian rumah adatnya adalah joglo. Senjata tradisionalnya adalah keris, dan musik tradisionalnya adalah gamelan. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 muatan PPKN, yaitu KD 3.4 dan 4.4 tentang kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Selanjutnya, manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Yang pertama yaitu terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kerjasama. Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, manfaat kerjasama yaitu yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menyelesaikan kesulitan bersama. Dan yang terakhir, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Sekarang kita ke permainan tradisional perorangan. Contohnya yaitu yang pertama adalah permainan engklek. Kemudian yang kedua adalah permainan egrang. Yang ketiga adalah permainan gasing. Yang keempat yaitu permainan layang-layang. Kemudian permainan tradisional berkelompok yaitu yang pertama adalah bentengan. Yang kedua adalah ular naga. Nah, dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan, ya. Selanjutnya, manfaat memainkan permainan tradisional yaitu yang pertama melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati menjadi gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Dan yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain dan tidak sombong saat menang dalam bermain dan tidak bermain curang. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Berikutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Mila.
Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron telah menyimak video pembelajaran dari Bu Mila. Bu Mila berpesan 4M. Yang pertama, selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, rajin mencuci tangan. Keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari mara bahaya ya. Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.